إذا اكتمل الدين وانقطع الوحي فكأنما نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك خطبته صلى الله عليه وسلم: خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. أما الموتة التي كتب الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Armin doakan semoga sobat selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan banyak rezeki. Video kali ini kita akan lanjut cerita episode ke-17 dan 18. Untuk itu, silahkan sobat atur dulu posisi sobat senyaman mungkin. Dan selamat menyimak alur ceritanya. Oke sobat, melanjutkan cerita di episode sebelumnya. Abu Sufyan berhasil meyakinkan Hindun sang istri agar mau dibaiat memeluk Islam. Hindun pun kemudian menyesali perbuatannya terhadap Hamzah. Dia lalu menghancurkan semua berhala-berhala di rumahnya yang merupakan simbol dari para petinggi Quraisy. Dia lalu bertemu saudaranya Hudzaifah dan Salim sebagai anak angkatnya. Hal sama juga dilakukan Abu Jandal dan Abdullah. Mereka mengajak ayahnya Suhail bin Amr agar memeluk Islam. Akhirnya semua petinggi Quraisy termasuk Safwan bin Umayyah, Ikrimah dan seluruh penduduk Mekah juga telah memeluk Islam. Sehingga agama Islam pun berjaya di Mekah dan di bangsa Arab yang lain di bawah kepemimpinan manusia yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, Wasy yang baru saja berikrar memeluk Islam tampak putus asa dan sedih melihat sikap Rasulullah SAW kepada dirinya. Tapi dia menyadari kesalahan terbesarnya telah membunuh Hamzah, sang paman Nabi SAW. Jadi menurutnya hal yang sangat wajar jika Nabi SAW masih belum bisa menerimanya. Umar bin Khattab lalu bertemu dengan para sahabatnya. Dia lalu menasihati mereka agar tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri hidayah yang telah diberikan kepada mereka. Asma bin Abu Bakar melihat ayahnya terasa cemas, padahal Islam telah berjaya pada waktu itu. Abu Bakar lalu menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Maka sempurnalah agama ini, lengkaplah risalahnya, dan berakhirlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnalah juga dalam diri Rasulullah SAW sendiri." Lalu pembantu Rasulullah SAW bernama Abu Muwaihibah memberitahunya bahwa khutbah Rasulullah SAW saat di Baqi merupakan khutbah dan haji beliau yang terakhir. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai manusia, dengarkan nasihatku baik-baik, karena mungkin aku tak dapat lagi bertemu kalian semua di tempat ini setelah tahun ini untuk selama-lamanya. Wahai manusia, haram bagi kalian darah dan harta kalian satu sama lain hingga kalian bertemu Tuhanmu kelak seperti mulianya bulan ini. Dan kalian semua akan bertemu Tuhanmu dan akan ditanya semua perbuatanmu, dan aku telah menyampaikannya. Barang siapa memegang amanah, hendaklah ia sampaikan kepada yang punya, dan sesungguhnya semua riba itu maudhu'ah. Akan tetapi kalian yang punya kendali terhadap hartamu, maka janganlah saling menzalimi. Adapun setelah ini, wahai manusia, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah ini. Namun dia akan senang jika dipatuhi dalam hal yang sangat sepele. Maka jagalah diri kalian agar dia tak merusak hak imanmu. Telah kutinggalkan dua perkara, apabila kau berpegang teguh kepadanya, maka kalian tak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah." Sejak saat itu Rasulullah SAW kemudian mulai terbaring sakit. Saat waktu sholat asar, Umar lalu menanyakan keadaan Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Dia berkata jika keadaan Rasulullah SAW semakin lemah dan wajahnya semakin terlihat pucat. Umar lalu menyuruh Bilal untuk menengok keadaan Rasulullah SAW di rumahnya.
sementara semua kaum muslim sangat khawatir dengan keadaan beliau. Tak lama kemudian Bilal kembali membawa kabar bahwa Rasulullah SAW masih lemah dan meminta ada yang menggantikannya menjadi imam sholat. Bilal lalu menyuruh Umar untuk menjadi imam sholat asar, menggantikan Rasulullah SAW. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, semua kaum muslim berkumpul melihat keadaan Rasulullah SAW. Lalu keluarlah Ali dan Abbas. Abbas berkata jika dia melihat tanda-tanda wafatnya Rasulullah SAW seperti yang pernah dia lihat pada Abdul Muthalib. Dia lalu menyuruh Ali untuk bertemu dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk terakhir kalinya sebelum berakhirnya hari itu. Dan beberapa saat kemudian tersiar kabar duka wafatnya Rasulullah SAW dari rumah Ummul Mukminin. Berita itu membuat para sahabat dan seluruh umat Islam bersedih, khususnya Umar bin Khattab yang paling terpukul dengan wafatnya Rasulullah SAW. خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. أما الموتة التي كتب الله عليك ثم لن تصيبك موتة بعدها أبدا. Para sahabat lalu menyiapkan pemakaman untuk Rasulullah SAW. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud datang membawa kabar bahwa kaum Ansor sedang berkumpul di Sakifah Bani Syaidah untuk membahas siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah, Umar lalu mendatangi kaum Ansor. Kaum Ansor lalu menyampaikan hasil musyawarah mereka, yakni akan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap bahwa kaumnya lah yang lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Abu Bakar lalu angkat bicara. Dia mengatakan dan memberi pemahaman kepada kaum Ansor bahwa yang sepantasnya menggantikan Rasulullah SAW memimpin umat Islam adalah orang dari garis nasab beliau sendiri. Lalu Abu Bakar mengajukan Umar dan Ubaidah untuk dipilih sebagai pengganti Rasulullah SAW. Kaum Ansor pun setuju dengan penjelasan Abu Bakar, tapi Umar menolak untuk dibaiat. Menurutnya Abu Bakar yang lebih pantas ada di posisi tersebut karena dia lebih dekat dan bersama Rasulullah SAW saat di gua saat itu. Dan Rasulullah SAW pun lebih memilihnya sebagai penggantinya menjadi imam sholat. Akhirnya Umar pun membaiat Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah SAW yang pertama. Umar lalu menyampaikan kepada para sahabat agar setia mendukung kekhalifahan Abu Bakar dan selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dan memutuskan sebuah keputusan. Seluruh kaum muhajirin lalu membaiat Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Dalam khutbah pertamanya, Abu Bakar menyampaikan bahwa dia sebagai pemimpin umat bukan berarti yang terbaik dari umat. Jika dia benar, maka ikutilah, tapi jika salah, agar umat meluruskannya. Abu Sufyan lalu mencoba memprovokasi Ali dan Abbas terkait terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Menurutnya Ali lebih pantas menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai khalifah karena dia adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Tapi Ali tidak suka dengan pendapat Abu Sufyan. Menurutnya Abu Sufyan mencoba menebar fitnah di antara kaum muslim. Ali sangat marah dengan perkataan Abu Sufyan. Kekuatan iman yang dimiliki Ali tidak bisa terpengaruhi oleh Abu Sufyan karena dia tidak pernah ragu dengan apa yang telah menjadi keputusan kaum muslim. Ali lalu menemui Abu Bakar kemudian membaiatnya sebagai khalifah Rasulullah SAW. Masa kekhalifahan Abu Bakar lalu diuji dengan banyaknya umat dari bangsa Arab yang murtad karena tidak suka dengan khalifah Abu Bakar. Maka Khalifah Abu Bakar memutuskan mengirim pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi mereka. Sementara di Mekah, seorang provokator mulai mengajak kaum muslim untuk membelot dari Khalifah Abu Bakar.
Tapi hal itu bisa diatasi oleh Suhail bin Amr yang ahli dalam orasi. Dia pun berhasil menyelamatkan umat Islam Mekah dari fitnah dan kemurtadan. Wahsy kemudian datang menemui Bilal. Dia berkata akan ikut berperang melawan kemurtadan untuk menebus dosa-dosanya yang lalu. Beberapa saat kemudian delegasi dari kaum Ghatafan, Asad, Afsin, Zubyan, dan Bakar mendatangi Khalifah Abu Bakar. Mereka menyampaikan kesepakatan mereka bahwa mereka akan berhenti mengeluarkan zakat dan sedekah di masa Khalifah Abu Bakar. Mendengar permintaan delegasi itu, Abu Bakar sangat marah karena menurutnya solat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Lalu apakah setelah wafatnya Rasulullah SAW hukum-hukum itu akan berubah? Dengan tegas, Abu Bakar lalu memerintahkan mereka agar tetap kembali kepada hukum, tetap membayar zakat dan sedekah. Setelah itu, para sahabat menyampaikan kekhawatiran mereka atas sikap Abu Bakar kepada delegasi itu. Mereka khawatir akan banyak lagi umat yang murtad dan memberontak. Tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendirian dan keputusannya. Karena itu juga sesuai dengan perintah yang pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar lalu memerintahkan menyiapkan pasukan untuk mewaspadai pasukan dari delegasi murtad itu datang menyerang kaum muslim. Sehingga pasukan kaum muslim dipimpin Ali dan Sa'ad pun kemudian berjaga. Tak lama kemudian pasukan dari delegasi itu pun datang menyerang. Maka terjadilah perang di antara mereka. Allahu Akbar. Usai perang tersebut, Khalifah Abu Bakar didatangi Adi bin Hatim At-Ta'i membawa sedekah. Menurut Umar, sebelumnya juga telah dulu datang Sofwan bin Sofwan Al-Kamili dari Bani Amr dan Zibrikon bin Badar dari Bani Auf datang membawa sedekah. Adi bin Hatim lalu menjelaskan mengenai delegasi yang telah datang dan kini mereka telah kembali menyerahkan sedekah. Dia juga memberitahu tentang umat yang telah murtad. Itu disebabkan mereka telah bergabung dengan Tulaihah al-Asadi dan percaya kepada nabi palsu bernama Musailamah. Khalifah Abu Bakar lalu memutuskan akan memerangi mereka. Tak lama kemudian Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syarhabil bin Hasanah kembali membawa kemenangan di perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar lalu mengumumkan akan ikut dalam peperangan melawan kaum murtad yang dipimpin Musailamah. Para sahabat tidak setuju jika Khalifah Abu Bakar ikut dalam peperangan. Tapi Abu Bakar tetap teguh dengan keputusannya. Perang kaum muslim dan kaum murtad pun akhirnya pecah. Kaum muslim berhasil menumpas serta mengalahkan pasukan murtad Musailamah. Dan perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Riddah. Usai perang tersebut, sekelompok umat yang keluar dari kelompok Musailamah mendatangi Khalifah Abu Bakar, memohon untuk diterima bergabung kembali. Mereka berjanji akan taat kepada Khalifah dan hukum-hukum Islam. Abu Bakar pun menerima mereka. Cerita selanjutnya beralih ke sebuah perkampungan Bani Taklib. Terlihat penduduk di perkampungan tersebut sedang berlomba untuk menguasai kuda yang sangat sulit dikendalikan oleh penunggangnya. Lalu datang sosok wanita misterius dengan pandangannya yang sangat dingin. Dia kemudian menawarkan dirinya untuk mengendalikan kuda tersebut. Tapi sayang sekali sobat, ini adalah bagian akhir pada episode ke-18. Ceritanya semakin seru sobat. Kira-kira siapakah wanita misterius itu dan perkampungan Bani Taklib? Kita akan tahu jawabannya pada alur cerita episode berikutnya. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.